Survivors. Ini dia game ketiga kita pada hari ini di final weekday 10 Free Fire Master League Season 8. Yes, betul sekali Pak. Pesawatnya sudah melaju di map Alpine. Tadi gua prediknya Morph. Lu siapa tadi? Gua full EVOS. Oh, Volivos. Volivos. Hari ini EVOS garis keras berarti ya, lu sekarang Iya. ya. Oke, kita lihat ada garis pesawat yang akan berakhir di sekitaran stadium kali ini dari arah Garrison. Dan kita lihat dari teman-teman yang bertanding kali ini masih belum ada penumpukan yang terjadi sejauh ini. Oke, kayaknya Dewa United akan berdekatan dengan tim Rocks. Dan Morph akan seperti biasa di Militia, editorial pertahanan mereka yang tidak pernah ada yang nabrak sejauh ini. Belum sih harusnya. Ya, dan kalau kita lihat Dewa United yang akan berhadapan dengan tim Rocks yang sedang kesulitan dari segi poin dan juga mentalitinya. Kalau gue ngobrol sama coachnya, apakah mereka bisa berbicara banyak dan ini bakal menjadi satu titik terang mereka mendapatkan hasil yang maksimal pada hari ini. Dan sudah mulai kita lihat juga pergerakan dari Mr. 17. Belum ada sesuatu yang terlalu mengerikan ataupun ada upaya untuk lebih agresif lagi dari kedua tim. Masih saling tahan dan thrill of the battle ya. Langsung connect kedua orang sekaligus. Brianio di sana menjadi tujuan dari seorang Mr. 17 kali ini sudah mulai terlihat. Oke. Coba untuk melakukan free fire tapi masih belum menemukan siapapun di sana. Yap, betul, dari Mr. 17 di sini perannya memang selalu untuk mencari posisi daripada musuhnya. Kita lihat kali ini satu tembakan masih ada respect blue wall juga. Ada datang follow up dari seorang Abu kali ini ke arah depan. Tapi hati-hati, satu player berhasil terjatuh kali ini dengan kerjasama yang cukup baik dari seorang Abu dan juga Mr. 17. Next target ke arah Rock Esports yang lainnya. Udah mulai di-spray aja ke arah depan, namun nampaknya dari Rock Esports langsung mundur ke arah belakang. Karena mereka sudah kehilangan satu player, ini bukan kabar yang cukup baik buat mereka. Kekurangan manpower artinya kekurangan backup dan juga kekurangan vision. Jadi mereka harus coba respect, tapi kita lihat dari seorang Sam 13 pergerakan yang cukup cepat masuk ke arah seorang Rehans yang masih bisa untuk melindungi dirinya kali ini. Yes, masih ada glue wall di sana untuk menyelamatkan dirinya, tapi seorang Abu pada akhirnya berhasil di-revive kembali oleh Mr. 17 dan sudah mulai terlihat 3 orang yang tersisa. Raf sedikit kesulitan dari segi komunikasi bisa gue bilang karena ini bakal sulit banget cara nge-cover satu sama lain. Mereka berada di tempat yang jauh berbeda, Julia. Yap, betul, di tempat yang jauh berbeda kali ini. Dan masih Dewa United juga Rock Esports kali ini. Tembakan balasan ternyata ke arah Mr. 17. Sakit banget. Tapi ternyata tanpa diduga-duga dari arah belakang. Kenapa 2 orang yang berhasil menerima serangan dari arah belakang kali ini. Posisi yang tidak terbaca nampaknya dari Rock Esports. Bagus banget kali ini backstabbing yang dilakukan. Tapi ternyata, oh my god, sayang sekali. Kurang cepat dari Sam 13. Harus menerima gempuran daripada Rock Esports dari atas. Virus coba untuk memberikan backup. Namun nampaknya belum terbaca cukup jelas Rehans dan kawan-kawan. Hati-hati, tembakan sudah mulai masuk ke arah seorang Rehans. Hilang beberapa HP tapi ada Abu dari arah belakang yang siap untuk melakukan backstabbing. Bagus sekali. Dari seorang Rehans pun berhasil terjatuh. Tembakan yang masih belum connect tapi ternyata masuk ke arah seorang Besto pun berhasil terjatuh menyisakan seorang Brianio saja. Ya, Brianio bakal coba untuk komit ke arah seorang Abu yang tersisa sendirian tapi ada Rebel Rush yang sangat efektif digunakan one-on-one situationnya dan pada akhirnya Roxy Sports dipulangkan di posisi ke-12 dan Dewa United Esports dengan 5 poin eliminasinya. Wah, itu tadi sih seru banget fight-nya ya karena mereka jual beli serangannya benar-benar keras banget. Dimana ada yang backstep, tim Rock di backstep balik sama Abu gitu kan. Akhirnya tumbang banyak banget player yang ada di early game tadi. Dan kita pindah kali ini ke arah Kagendra dimana seorang Surya coba menjaga badannya, menanti pergerakan dari tim Kraken. Hati-hati, Jar mencari posisi, itu dia kelihatan. Tapi ternyata masih coba untuk bermain dengan cukup aman, mencari posisi terlebih dahulu. Ke arah depan, tapi sayang sekali Jar. Kurang cepat nampaknya. Azura pun berhasil terjatuh dari jarak yang cukup jauh Reva. Coba untuk memberikan backup, tidak terlihat posisi seorang Reva kali ini. Tapi tembakan demi tembakan dari Kagenda dan juga Kraken mengundang Onyx Olympus kali ini. Yes, Onyx Olympus yang mendengar peperangan kali ini bakal join to fight dan hanya menyisakan satu player aja dari Kagendra yang harus menyelamatkan dirinya untuk bisa menyelamatkan placement point untuk teman-temannya. Surya bakal coba dikomentkah, ternyata tidak, tapi kali ini malah Kraken yang baru saja memenangkan fight yang tidak diuntungkan bakal di-rush oleh seorang Kiba. Sudah mulai terlihat 2 orang yang tersisa. Zack juga udah cukup sekarat di sana. Kiba dengan
menggunakan satu tembakannya, bakal coba untuk melakukan rushing lagi, ditemani oleh seorang Ray, Julia. Waduh, ini dari Ray berhasil masuk di timing yang sangat pas, nggak ngasih reset sama sekali nih buat Kraken. Akhirnya Kraken juga mau gak mau ngadepin baru Barrett Fight ketemu sama Onyx Olympus yang masih lengkap secara personil, tapi dari seorang Kiba berhasil menutup perjalanan Kraken Esports di posisi ke-11 Kayla. Sayang banget Kraken udah ngebuka gamenya dengan cukup baik barusan, tapi memang fight yang terjadi yang cukup lama dan momentum reset yang dimiliki oleh Kraken itu nggak banyak sampai pada akhirnya timingnya Onyx Olympus masuk itu on point banget, Julia. Yap, benar-benar on point banget ya, karena tadi juga mereka ngedenger fight-nya masih terjadi antara tim Kraken dan juga Kagendra. Terus di saat yang pas Onyx Olympus nggak mau nunggu, nggak mau main sabar, nggak pikir panjang, mereka decide langsung kita masuk ke pertarungannya dan itu menjadi satu advantage buat mereka karena teman-teman Kraken belum sempat reset atas fight yang terjadi sebelumnya dan akhirnya terbukti Kraken bisa diratain gitu aja sama teman-teman dari Onyx Olympus. Sementara di Royal World ada Torad kali ini yang akan berhadapan lagi satu orang doang ya ini ya. Surya ternyata terpantau jelas posisinya. North 1v1 situation, tapi ternyata berhasil menang oleh seorang North. Datang bala bantuan, ditutup perjalanan dari seorang Surya kali ini. Wow, dan tentunya ini menjadi sangat tidak menguntungkan untuk Kagendra. Kenapa? Karena walaupun mereka masih memiliki satu match day besok, gap point-nya udah cukup jauh. Mungkin ada sekitar 70 sampai 80. Dan mereka harus mengejar poin mereka tersebut besok jika mereka ingin masuk di posisi 12 besar, Julia. Iya, makanya kan tadi yang udah sempat dibahas juga, PSO-nya udah jauh. Kagendra belum ada permainan yang cukup menarik hari ini. Itu jadi PR yang berat banget buat Kagendra untuk ke posisi ke-12. Aduh, sayang banget ini. Sayang banget. Kagendra hari ini belum on point ya secara performa, tapi nggak masalah, ini kita masih ada 3 game lagi. Masih bisa lah ya untuk ngejar, karena nggak ada yang nggak mungkin PSO aja 2 game bisa ngumpulin banyak poin. Kagendra juga harusnya bisa dong, kalau misalnya mereka nanti melakukan evaluasi secara besar-besaran. Yes, tentunya harapannya seperti itu, tapi di lain sisi dengan Persis Esports yang mendatangkan orang tua mereka, itu adalah satu buff yang di luar nalar, Bu. Buff dari orang tua yang datang ke stage itu pasti besar sekali sampai memberikan mereka buya di game kedua dengan total poin eliminasi yang lumayan banyak juga. Iya, boostingan gila banget. Iya, apalagi kemarin itu mereka dapetin poin kill 26 kalau nggak salah. Siapa? PSO? PSO ya. 26? 26 kill point. Wow, dan hari ini terbukti ya dengan dukungan dari keluarga juga menjadi boostingan yang benar-benar akhirnya terbukti 2 game menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Apakah di game ketiga masih konsisten? Gue harap sih konsisten ya dari PSO karena mereka benar-benar butuh banget poin kejar-kejaran sama Kagendra walaupun sebenarnya udah lumayan jauh sekarang. Cuman nggak menutup kemungkinan tiba-tiba performanya turun gitu kan, Kagendranya yang naik. Jadi ya jangan nyantai lah ya pokoknya. Iya, dan kalau kita lihat kali ini GRDX seorang Seons sudah bakal berhadapan dengan Bigetron Delta. Seorang Keong juga bakal benar-benar menjadi satu orang yang membukakan peperangan antara GRDX dan juga teman-teman dari Bigetron Delta. Opening fire sudah mulai diberikan dari keduanya. Seons berhasil di take down dari kejauhan, tapi itu adalah tembakan dari Marawa, bukan Bigetron Delta kali ini. Keong masih coba bermain agresif lagi dan mencari info di mana lawannya berada. Masih coba untuk menunggu, 2 orang sekaligus langsung masuk ke daerah dalam. Satu player hampir ter-take down, tapi sayangnya masih ada satu respon dua yang cukup baik, Julia. Wah, oke, ditutup jalan dari seorang Keong. Keong nggak bisa naik ke atas, itu respect yang sangat bagus ya daripada musuhnya. Dan kita lihat kali ini mencoba ke arah luar, ditutup lagi jalannya. Pokoknya nggak bisa naik tangga, ini Bigetron. Tapi bakal ditembakin terus dihancurin glue wall-nya. Ini lama-lama juga glue wall dari milik mereka akan habis. Oke, jalan keluarnya adalah lewat jendela, tapi ternyata langsung dibaca dengan cukup jelas oleh Bigetron Delta. Satu orang berhasil terpick off kali ini. Respect glue wall dari Bigetron Delta sangat bagus ke arah depan ini walaupun mereka dalam kondisi yang cukup baik untuk menang gitu. Ini kondisinya lagi ada di mereka, tapi mereka tetap respect loh. Habis mereka end satu temennya, satu musuhnya, mereka langsung buka glue wall karena takut ada serangan balasan daripada musuhnya. Itu bagus banget, perlu banget dimiliki sama player-player yang bertanding. Betul banget, dan tadi kalau lu lihat aja itu glue wall yang mereka pop out ada berapa banyak tuh untuk bisa sampai dapetin 2 poin eliminasi barusan. Dan gue setuju sama apa yang lu bilang. Player-player dari Bigetron Delta ini emang player yang cukup disiplin dari segi mereka melakukan rushing, dari segi mereka melakukan defending. Tapi memang di khususnya week ketiga kayak gue nggak tahu kenapa Bigetron Delta sempat kehilangan grip mereka. Yang padahal di week pertama Bigetron Delta mainnya ngeri banget gitu. Iya ya, agak kehilangan, mungkin kehilangan jati diri. Tapi kita coba lihat aja karena Bigetron Delta
jelek-jelek banget mainnya. Ya. Mereka juga masih lumayan ganas gitu ya untuk tim-tim lainnya. Tapi oh legit banget Bihon. Gila. Langsung satu orang berhasil ditumbangkan dari tim Morph. Tapi masih sempat diselamatkan, jaraknya juga cukup jauh. Jadi nggak bisa sembarangan buat rush ke arah depan ya. Namun di sisi lain Garuda Wisnu Healthcare nampaknya masih belum mendapatkan performa terbaik mereka. Dipulangan di posisi ke-10 ini memang sebenarnya udah bukan kabar yang baik banget. Sama siapa ya? Tadi gue nggak sempat lihat kill feed ya, karena lagi fokus sama EVOS Divine juga. Dan di sisi lain ini sebenarnya Morph sama EVOS Divine sebenarnya jaraknya jauh banget. Dapat satu orang pun mau ngeras kayak tricky banget gak sih? Kayak kalau lu ngeras pun masih lagi revive, waktunya cukup ditutup revive dan ngasih serangan lagi ke arah EVOS Divine. Itu dia, dan kali ini Thorat, Darkol dan kawan-kawan bakal bergerak secara perlahan menggunakan vehicle yang sudah mereka miliki. Dan kalau melihat dari Thorat sendiri, ini tentunya mereka masuk ke dalam zona selanjutnya bakal agak sulit. Tapi gue masih penasaran dengan bermainnya Darkol dan juga Uwai akan menghasilkan pemikiran yang seperti apa dan kemana mereka bakal pergi, Jo. Masih belum tahu kira-kira mau ke arah mana, tapi itu dia Darkol dan kawan-kawan agak sedikit sulit ditebak. Kita lihat klasmen sementara dulu, Morph dan Persis oke hanya terpaut 2 poin aja. Lihat Persis sudah 39 poin, namun kita tahan dulu pembahasannya karena ada tim Thorat kali ini yang harus berhadapan dengan harusnya si Dewa United ya. Udah mulai ada tembakan-tembakan yang masuk ke arah Darkol dan kawan-kawan, tapi masih ada satu compound yang bisa mereka jadikan tempat perlindungan terlebih dahulu. Sementara di sisi lain kalau kita lihat dari minimap juga di sana nggak cuma ada 2 tim, tapi ada EVOS Divine yang cukup dekat dengan mereka. Jadi mereka harus agak hati-hati, takutnya EVOS Divine mendengar itu dan malah ikut ke fight-nya. Tapi di sisi lain ada sedikit celah terlihat Kiba memberikan beberapa tembakan ke arah luar. Kali ini udah ada di 3 tim, Kagendra, Nikolibus dan juga tim Morph. Dari seorang Ray dan G pun harus berhasil dijatuhkan. Ray bahkan berhasil di-ending begitu saja dengan cukup cepat. Jack pun menyusul. G terselamatkan, 2 player tersisa dari Onyx Olympus kali ini coba untuk menggulung medkit, tapi Kiba tersisa seorang diri kali ini karena G pun harus berhasil dijatuhkan. Terkurung sudah, ruang gerak terbatas. Ada Morph yang kali ini nggak sadar. Awas, masih coba untuk dicari celahnya. Sudah ternyata nggak ada yang sadar sama sekali. Dari sisi jendela ada Surya masuk ke arah dalam, ditutup juga oleh Kagendra kali ini. Semua jalannya ditutup. Makin terbatas ruang geraknya kali ini dari masing-masing tim, namun Kagendra coba untuk bersabar terlebih dahulu mengurung Morph yang ada di dalam rumah. Iya, sementara Reva bakal coba untuk mundur terlebih dahulu karena mereka udah tahu momentum untuk melakukan third party udah cukup lewat. Sementara Dewa United sudah kehilangan 2 player, tapi nggak masalah. Fight malah bakal menjadi sangat pecah kali ini. Thorat juga bakal menjadi tujuan utama. Virus sudah cukup sekarang dan Dewa United harus tumbang di posisi ke-8. Dan sementara itu Thorat masih cukup lengkap 4 orangnya. Wow. Gokil. Karena mereka juga tadi dari segi rotasi cepet kan mereka punya vehicle ya. Jadi mereka nggak kehilangan timing sama sekali untuk masuk ke fight manapun. Namun di sisi lain Bigetron Delta, hati-hati Thanos. Terkena damage, ledakan yang masuk ke arah mereka. Namun kita lihat dari Keong nampaknya melihat pergerakan dari seorang Irap. Masih ada respon Blue yang cukup cepat kali ini dari kedua belah pihak. Ada terus ledakan demi ledakan masuk ke arah seorang Volt kali ini. Blue Melter pun dilemparkan. Membuat Bigetron Delta mundur sedikit ke arah belakang. Memanfaatkan adanya satu batu besar untuk menjadi pertahanan mereka. Mundur lagi ke arah belakang. Di-kiting aja sama Bigetron Delta, nggak mau terlalu all in. Karena mereka juga nggak tahu posisi musuh yang lain ada di mana, takutnya ada third party. Iya, dan sementara itu PSO malah berbalik bermain agresif. Sementara Bigetron Delta kali ini mereka menyadari atau tidak di sebelah kanan ada Marawa dan di kiri mereka ada PSO. Ini bakal menjadi sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat, Swap udah berhasil mendapatkan 1 atau 2 tembakan dari seorang Zaltoru. Marawa X Jogja NC, ini adalah momentum untuk kalian mendapatkan poin eliminasi. Untuk mendapatkan poin yang cukup banyak. Jadi gua rasa nggak ada yang harus ditahan-tahan lagi. Gas aja, langsung gas. Gas, nggak pakai lama, nggak usah pelan-pelan Pak Supir, langsung digas saja. Kita lihat kali ini dari Marawa X Jogja NC. Satu jump shot dari seorang Sparta masih belum membuahkan hasil. Terhalang Glual, tapi ternyata celah yang dimasukkan cukup baik oleh seorang Sparta. 2 playernya berhasil dijatuhkan dari Bigetron Delta kali ini. 2 poin eliminasi sudah dikoleksi. Namun sayang sekali dari Marawa juga tersisa 2 player saja. Hati-hati, sudah ada suara-suara third party kali ini. Bigetron Delta pun dipulangkan di posisi ke-7 Skyla. Yes, dan sementara itu PSO bakal menjadi orang yang sangat diuntungkan kali ini. Karena mereka sudah mengetahui fight yang terjadi akan membukakan jalan yang cukup terbuka untuk mereka masuk ke dalam zona selanjutnya, Julia. Yes, betul sekali kali ini karena mereka udah
meng-clear area mereka. Akhirnya mereka bisa rotasi dengan cukup nyaman. Tapi nggak sampai di sana karena di depan udah banyak banget tim yang nungguin mereka. EVOS Divine, Thorat, Kagendra, bahkan ada Morph Team kali ini yang langsung berhadapan. Volt bahkan menerima beberapa tembakan. Kehilangan beberapa HP kali ini dari seorang Volt. Tembakan balasan pun diberikan tapi bagus banget dari PSO. Duanya sampai ngeliat ada Morph, dua yang lain gak ikut ke sana. Akhirnya mereka nggak akan sekaligus hilang gitu kan. Dan kita lihat kali ini dari seorang Maal, hati-hati. Terkena beberapa damage output cukup menyakitkan. Coba untuk regrouping dulu terlebih dahulu. Dan dari seorang Maal, coba untuk memulihkan dirinya ke arah luar, mencari posisi yang lebih enak lagi. Sementara itu ada tim Thorat yang kayaknya sih pengen join ke arah pertempuran tim Morph yang lagi terjadi. Namun tim Morph decide untuk mundur aja. Karena mungkin mereka rasa fightnya nggak akan menguntungkan 100% untuk mereka. Iya, dan kali ini EVOS Divine pun bakal kedatangan satu tamu yang cukup baru. Street sudah melihat ada pergerakan dari dua orang yang berada di luar komponnya. Apa yang bakal dilakukan oleh Street dan kawan-kawan? Akankah mereka Beyond keluar dan Beyond melemparkan granatnya dan berhasil untuk mendapatkan dua player sekaligus. Satu granat dari seorang Beyond di sana membuat Thorat harus diporak-porandakan. Dan kali ini EVOS Divine still survive. Tembakan dari sebelah kiri dan juga kanan. Ada Morph Team dan juga masih ada PSO kali ini. Dan harus di take down. Dan goodbye untuk Thorat. 6 poin eliminasi dan EVOS Divine still make it alive. Wow, sayang sekali tapi aim gun-nya berhasil dijatuhkan namun sempat diselamatkan. Hati-hati! Ada satu player yang langsung maju, terbaca dengan cukup jelas dari seorang Street. Lagi coba untuk revive, disamperin tapi masih bisa untuk ditahan. Namun sayang sekali aim gun-nya dijatuhkan kembali. Ada flash freeze, tapi tidak menilai pergerakan daripada seorang Beyond. Coba untuk mencari jalan keluar lagi dari seorang Beyond, mencari posisi yang lebih dekat ke arah Morph Team. Hati-hati, PSO membaca itu namun sayang sekali Beyond berhasil dijatuhkan dengan ledakan demi ledakan yang diberikan ke arah dirinya. Tinggal dua player aja dari EVOS Divine. Street kali ini dengan shotgun panjang di tangannya coba untuk mencari sedikit celah, memutar ke arah belakang, melakukan upaya flanking. Itu ada di depan teman-teman dari PSO, tapi tembakan yang terlalu cepat dari seorang Street ternyata malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Menyisakan aim gun saja kali ini menghadapi dua tim sekaligus, tapi ternyata tim PSO kali ini berubah fokusnya. EVOS Divine di posisi ketiga Skyla. Harus berada di posisi ketiga dan kali ini PSO memiliki kesempatan untuk mendapatkan buyah mereka yang berturut-turut. Tapi apakah bisa? Tidak bisa. Karena ini adalah buyah untuk Morph. Morph Team buyah di game ketiga kita di map Alpine. Sesuai prediksi gue, mantul. Keren juga loh. Emang, enggak sih, gue bermodalkan bahwa mereka drop zone-nya jarang ada yang ganggu aja gitu. Oh gitu ya? Iya, dan ada di tengah-tengah map kan. Cuman memang tadi juga kan zonanya nggak ada di sekitaran Militia, akhirnya mereka harus rotasi. Dan timing rotasi mereka bagus. Jadi mereka dapetin tempat di late game yang cukup nyaman, akhirnya bisa memberikan serangan dan buyah. Luar biasa, dan tentunya tadi itu ada sedikit, gue nggak ngerti pembagian posisi dari EVOS Divine seperti apa, karena ada dua yang di kanan, dua di sebelah kiri. Sebenarnya nggak masalah, tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika Aimgat-nya terkena down duluan. Ya mungkin kalau gue lihatnya tadi ya concernnya adalah ketika Aimgat coba untuk cari posisi, kan kita tahu ya Aimgat juga selalu menjadi orang terdepan untuk EVOS Divine. Cuman tadi mungkin secara posisinya terbaca dengan cukup jelas, dan yang jadi menarik, jadi kan Aimgat ke take down, terus Street berusaha revive, tapi dia cuma kasih satu blue wall doang, sementara kanannya nggak dikasih blue wall, makanya tadi sempat datang satu orang, dan akhirnya yaitu timingnya dimanfaatin sama musuhnya. Oh pasti lagi di revive nih. Dan akhirnya Streetnya juga kena. Udah Street kena, Aimgat-nya jatuh lagi. Udah. Selesai deh. Dan itu dia highlight di mana Morph berhasil mendapatkan buyah mereka dengan 12 poin eliminasinya.